I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan duduk. Iya, terima kasih. Ibu, kalau boleh saya tahu namanya siapa? Saya Santika Dewi Mutiara. Ibu Santika. Dewi Mutiara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya bertugas dari jam 7 malam sampai jam 10. Nah, kalau boleh saya tahu umur Ibu berapa tahun? Saya 24 tahun. Masih muda ya Ibu ya? Pendidikan terakhir Ibu? D3. D3. Baik. Kerjaan Ibu sekarang apa? Saya ibu rumah tangga. Alamatnya dari mana Ibu? Dari Kebon Jati. RT 5 RW 3. Oh, baik. Ibu di sini diantar sama keluarga ataupun suami Ibu? Saya bersama suami saya. Oh, baik. Kalau boleh saya tahu keluhan Ibu ini saat ini apa? Sebenarnya saya tidak ada keluhan. Saya di sini hanya ingin memeriksakan kehamilan saya. Nah, kehamilan saya ini benar atau tidak gitu. Sebetulnya saya sudah telat haid itu sekitar 1 mingguan. Nah, terus kemarin pagi saya sudah tes pack mandiri di rumah. Hasilnya garis 2 gitu, Bu. Terus tadi pagi juga saya sudah tes pack kembali dan hasilnya juga garis 2 kembali. Oh, baik. Berarti Ibu ingin memeriksakan kehamilan Ibu ya? Iya, kehamilan. Ini Ibu baru pertama kali ke sini atau sebelumnya Ibu sudah mengeceknya di bidan yang lain? Enggak, saya baru pertama kesini saja. Oh, baik. Berarti Ibu belum ya mendapatkan buka ya kan ya? Iya, belum. Oh, baik. Nah, baik Ibu, seperti itu. Oh iya, Bu, kalau boleh saya tahu pentingnya memeriksakan kehamilan itu untuk apa sih, Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini juga disebut dengan antenatal care, yaitu pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental pada ibu hamil secara optimal. Nah, sehingga ibu mampu menghadapi masa persalinan, nifas, dan juga ibu mampu memberikan ASI secara eksklusif. Nah, setelah itu ibu juga mampu serta kembalinya kesehatan alat reproduksi ibu. Oh iya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan ini selama kehamilan atau sampai melahirkan itu berapa kali ya, Bu? Nah, untuk pemeriksaan kehamilan ini minimal dilakukan 4 kali dalam kehamilan. Yang pertama, pada trimester pertama itu ibu harus melakukan pemeriksaan selama 1 kali. Nah, untuk selanjutnya untuk trimester kedua ibu melakukan pemeriksaan 1 kali juga ya. Nah, untuk trimester ketiga untuk terakhir ibu harus memeriksakan kehamilan ibu 2 kali. Nah, jadi bedanya dari trimester pertama itu 1 kali, ke trimester kedua itu 1 kali, dan yang terakhir itu trimester ketiga itu 2 kali. Seperti itu Ibu. Nah, baik Ibu, seperti itu. Apakah Ibu paham dengan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan? Ya, sangat paham. Oh, boleh saya lanjutkan kembali ya Bu ya? Ya, silakan, boleh. Ya. Nah, di sini ada tujuannya juga ya. Tujuan pemeriksaan kehamilan itu seperti apa? Yang pertama, untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalam tubuh ibu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan sejak dini. Takutnya ibu ada penyakit ataupun ada pembengkakan seperti itu. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Nah, yang keempat
untuk mempersiapkan proses persalinan ibu sehingga dapat melahirkan bayi yang sehat dengan selamat juga, serta untuk meminimalkan agar ibu tidak terlalu trauma ya terhadap kelahiran ini. Nah, yang kelima itu untuk menurunkan jumlah kematian dan juga angka kesakitan pada ibu. Seperti itu. Ya. Yang keenam itu untuk mempersiapkan peran ibu beserta keluarga untuk menerima adanya bayi itu ya, agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. Dan yang terakhir itu mempersiapkan ibu untuk melewati masa persalinan, nipas, dan juga untuk memberikan ASI secara eksklusif. Bagaimana ibu? Apakah dapat dipahami? Ya sangat paham. Kemudian kalau manfaat serta bahayanya kalau tidak melakukan pemeriksaan kehamilan itu seperti apa ya Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya manfaat melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, yang pertama membantu ibu mencegah mengalami komplikasi pada kehamilan. Nah, yang kedua itu memantau kesehatan janin yang ada dalam kandungan ibu. Takutnya ada penyakit ataupun tidak ya. Yang ketiga itu memberikan ibu pengetahuan yang lebih luas supaya ibu tahu kalau kita tidak memeriksa kehamilan kan seperti apa ya. Nah, yang terakhir itu untuk membantu ibu mempersiapkan kelahiran ibu dan juga nipas, ASI dan juga pemberian ASI secara eksklusif seperti itu ibu. Boleh saya lanjutkan ibu? Boleh. Nah, di sini ada bahayanya ya jika kita tidak melakukan pemeriksaan kehamilan. Bahayanya jika ibu jarang memeriksakan kehamilan itu sangat berisiko 3 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan bayi 5 kali lebih tinggi mungkin untuk meninggal. Seperti itu ibu. Jadi beresiko ya, sangat beresiko sekali dibandingkan dengan ibu sering memeriksakan kondisi kehamilan ibu. Jadi ibu bisa memantau bagaimana tumbuh kembang janin yang ada dalam perut ibu. Nah, sedangkan ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, justru ibu dapat meningkatkan peluang ibu untuk menjalani kehamilan yang sehat dan juga untuk memantau tumbuh kembang janin yang ada dalam perut ibu. Ya, seperti itu ibu. Sangat penting sekali ya. Ya, sangat penting ya ibu. Jadi kita kalau misalkan tidak memeriksakan kehamilan, kita tidak tahu janin kita bagaimana ya, seperti apa atau tidaknya. Iya, seperti itu. Ibu, boleh saya bertanya kembali? Boleh. Makanan-makanan apa saja yang harus saya konsumsi untuk janin saya pada trimester pertama ini? Baik, ibu harus banyak mengkonsumsi makanan yang berprotein dan juga kalsium ya. Nah, guna menunjang tumbuh kembangnya janin ibu supaya lebih sehat lagi. Dan ibu juga bayi sehat dan ibu juga sehat. Ibu harus banyak mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan, susu, keju, daging, dan telur. Pokoknya ibu harus mengkonsumsi makanan yang berprotein ya. Nah, ibu tidak boleh ya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat. Nah, seperti itu ibu. Jika saya gak suka sayuran-sayuran hijau, itu bisa diganti dengan sayuran seperti apa Bu? Nah, ibu bisa ya menggantinya dengan seperti kacang-kacangan, itu juga sayuran ya. Nah, seperti itu ibu. Makanan yang siap saji seperti roti, seperti itu. Mie instan? Tidak boleh ibu ya, tidak boleh makan mie instan, boleh, tapi jangan berlebihan seperti itu. Nah, baik ibu, ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Sudah cukup ya ibu ya? Ya. Nah, ibu nanti ini saya buku KIA-nya ya bu, tadi ibu belum punya ya buku KIA-nya? Ya boleh. Nah, ini saya sudah isi buku KIA-nya. Untuk selanjutnya ibu ingin memeriksakan kehamilan lagi. Untuk selanjutnya ibu boleh membawa lagi buku KIA-nya. Oh iya. Saat posyandu juga dibawa ya Bu? Iya, posyandu juga dibawa ya bu ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Baik ibu, sudah selesai ya. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih atas
Ibu bisa balik. Ah iya, baik. Sama-sama Ibu. Hati-hati Ibu di jalan. Mari, terima kasih. Sama-sama.